Malam itu, turun hujan rintik, gerimis yang malas, tapi cukup untuk membuat setiap langkah terasa dingin. Udara kota penuh dengan aroma tanah basah dan asap kendaraan yang memudar di antara cahaya lampu jalan. Arman menatap jam tangannya, pukul 8:10. Ia baru saja keluar dari kantornya yang sepi, setelah lembur sendirian. Wajahnya lelah, matanya merah, karena menatap layar komputer seharian. Ia butuh hiburan, sesuatu yang bisa membuat pikirannya berhenti bekerja. Meski hanya sebentar, biasanya ia pulang langsung ke kos. Tapi malam itu, entah kenapa, langkahnya berbelok sendiri. Ia menelusuri trotoar yang basah, melewati deretan toko tua yang sudah tutup. Dan di antara gudang-gedang kusam itu, matanya menangkap sesuatu. Sebuah papan nama besar. Bioskop Raya tulisan huruf kuno yang sudah nyaris pudar. Sebagian catnya mengelupas. Di bawahnya tergantung spanduk lusuh bertuliskan, "Tayangan khusus malam ini." Satu film terakhir Arman berhenti. Ia mengernyit. Bioskop ini, seingatnya sudah tutup bertahun-tahun lalu. Ia bahkan ingat membaca berita bahwa gedung ini terbakar sebagian karena korsleting listrik. Tapi, lampu-lampunya menyala. Dari balik pintu kaca yang buram, terlihat cahaya redup dan bayangan seseorang berdiri di balik loket. Ada sesuatu yang aneh, tapi sekaligus menarik. Rasa ingin tahunya lebih besar dari kewaspadaan. Arman mendekat, melangkah pelan melewati genangan air di depan pintu. Begitu ia sampai di depan loket, seseorang menyapanya. Suara itu serak, namun ramah. "Malam? Nak, mau nonton?" Arman menatap penjaga loket itu. Seorang pria tua, mungkin sekitar 70-an. Rambutnya putih keperakan. Kulitnya pucat, matanya agak sayu, tapi senyumnya hangat. Di dadanya tergantung papan nama kecil bertuliskan, "Pak Suryo, bioskop ini masih buka, Pak?" Tanya Arman sambil sedikit tertawa. "Sudah lama saya kira tutup." Pak Suryo mengangguk pelan. "Sudah lama memang, tapi malam ini spesial. Satu film terakhir. Untuk yang masih mau menonton." Senyumnya melebar sedikit. Tapi entah kenapa, senyum itu terasa janggal. Arman memandang papan jadwal di dinding. Tak ada judul film, hanya tulisan. "Film terakhir, pukul 20,3 filmnya." "Tentang apa?" tanya Arman lagi. Pak Suryo hanya menjawab pelan. "Kadang, film tak perlu diceritakan, cukup disaksikan." Arman menatap wajah tua itu beberapa detik. Ada sesuatu di mata lelaki itu. Tenang, tapi juga seolah tahu sesuatu yang tidak ia tahu. Akhirnya ia mengangguk. "Baiklah, 1 tiket." Pak Suryo mengambil selembar kertas tebal berwarna kekuningan. Di atasnya tertulis angka 13 dengan tinta merah tua yang mulai pudar. Ia menyerahkan tiket itu sambil berkata pelan, "Nomor kursi 11 baris 3, jangan duduk di tempat lain." Arman mengangguk, mengucapkan terima kasih, dan melangkah masuk melewati pintu kayu berat yang berderit pelan. Begitu ia masuk, aroma debu dan karpet lembab menyambutnya. Lampu-lampu redup menyala, hanya cukup untuk menuntun langkah ke dalam ruangan besar. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan kursi-kursi merah tua tersusun rapi, meski tampak usang. Namun di tengah semua itu, suasananya terasa hidup. Ada orang-orang duduk di beberapa baris kursi. Semua menatap ke layar besar yang masih kosong. Tak ada suara, hanya bisikan samar dan napas lembut dari kerumunan itu. Arman berjalan pelan menuju kursinya. Baris 3, kursi 11. Ia duduk. Kursinya empuk, tapi sedikit lembab. Di sebelah kanannya, seorang wanita berambut panjang duduk tegak menatap layar. Wajahnya pucat, terlalu pucat. Arman sempat melirik, tapi wanita itu tidak bergerak sama sekali. Lampu mulai redup perlahan. Layar besar di depan mereka menyala dengan cahaya putih keabu-abuan. Film hitam putih mulai berputar, dan sejak saat itu, Arman tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhirnya menonton film apapun. Cahaya dari layar menyorot lembut wajah-wajah penonton di dalam ruangan. Arman bersandar, menatap adegan yang mulai berjalan. Film itu aneh. Gambarnya kabur, penuh noise seperti film lama yang nyaris rusak. Tak ada musik, hanya suara proyektor yang berputar, berderik lembut, teratur,
dan konstan. Adegan pertama menampilkan jalan sepi, lampu jalan redup, dan seorang pria berjalan sendirian di tengah malam. Arman memperhatikan. Pria itu mengenakan kemeja putih, membawa tas kerja, dan semakin lama, wajahnya mulai terlihat jelas. Arman menegakkan tubuhnya. Itu dirinya sendiri. Ia mengerjap, menatap lebih dekat. Tidak mungkin. Mungkin hanya kebetulan, tapi setiap detailnya sama. Bahkan jam tangan di pergelangan tangannya identik. Adegan di layar menunjukkan pria itu berjalan di jalan yang sangat mirip dengan jalan tempat kantornya berada. Langkah-langkah yang sama, arah yang sama, bahkan hujan rintik yang turun pun terasa familiar. Arman menelan ludah. Ia melirik ke kanan dan kiri. Penonton lain tetap diam, kaku, menatap layar tanpa ekspresi. Tak satu pun dari mereka bergerak. Film berlanjut. Di layar, sosok dirinya itu berhenti di depan sebuah gedung tua. Arman memicingkan mata. Tulisan di atas gedung itu muncul samar-samar. Bioskop Raya. Jantungnya berdegup. Ia menatap sekeliling. Mencoba meyakinkan diri bahwa ini cuma film. Mungkin semacam instalasi seni, mungkin permainan psikologis. Tapi tidak. Rasanya terlalu nyata. Ia bisa merasakan hawa dingin dari layar. Sosok dalam film itu melangkah masuk ke bioskop. Adegan berganti cepat, loket, penjaga tua, tiket bernomor ke-13. Setiap gerakan, setiap kata, semuanya sama seperti yang baru saja ia alami. Persis. Arman mulai gelisah. Ia berdiri setengah, menoleh ke arah pintu keluar di belakang. Namun, aneh, pintu itu kini tampak jauh lebih gelap. Seperti tak lagi menuju manapun. Hanya bayangan hitam, pekat, dan menelan cahaya. Suara proyektor berderik lebih cepat. Adegan di layar menunjukkan sosok Arman duduk di kursi baris 3. Kursi 11. Sama seperti dirinya. Dan kemudian kamera film itu, entah bagaimana, bergerak perlahan ke belakang. Menyorot seluruh ruangan bioskop. Arman menatap, matanya membesar. Di layar, semua penonton terlihat, tapi wajah mereka kosong, hitam, seperti bayangan yang terbakar. Dan di antara kursi-kursi itu, terlihat dirinya sendiri duduk di tengah, menatap layar dengan wajah panik. Film itu sedang menayangkan dirinya saat ini. Saat ini juga, Arman membeku. Suara napasnya tertahan di tenggorokan. Ia memalingkan wajah ke kanan, ke arah wanita berambut panjang di sebelahnya. Tapi kali ini, wanita itu menoleh balik. Perlahan, gerakannya kaku, seperti boneka. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya abu-abu, bibirnya sobek sampai ke pipi, dan matanya kosong. Hitam seluruhnya, tanpa bola mata. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Hanya udara dingin yang menghembus. Arman mundur, hampir terjatuh. Tapi ketika ia menoleh ke belakang, seluruh ruangan kini menatapnya. Semua penonton menatap langsung padanya dengan wajah kosong, hitam, tanpa mata. Suara proyektor berhenti. Gelap satu-satunya cahaya datang dari layar putih yang kini kosong. Tiba-tiba, di layar itu muncul tulisan. Akhir film belum tiba. Dan setelah itu, semuanya sunyi. Arman berdiri gemetar, ia berlari ke arah pintu keluar. Namun setiap langkahnya terasa berat. Seolah lantai karpet yang lembab itu menarik kakinya ke bawah. Tangannya menyentuh gagang pintu, dingin, licin dan bergerak. Gagang itu berdenyut, seperti nadi manusia. Arman menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh keheningan. Ia menarik pintu sekuat tenaga, dan akhirnya terbuka. Ia berlari keluar, hanya untuk menemukan dirinya kembali di dalam ruang yang sama. Baris kursi, layar besar, bau debu, dan deru proyektor yang kembali hidup. Film di layar kembali berputar. Tapi kali ini, film itu hanya menampilkan dirinya yang berdiri di depan layar. Sendirian, menatap kosong ke arah penonton yang tak bergerak. Dan di antara suara proyektor yang berputar samar-samar terdengar bisikan. Duduklah kembali nak, filmnya belum selesai. Arman berdiri terpaku di tengah ruangan. Dadanya naik turun cepat. Suara proyektor yang berdengung kini terdengar seperti napas. Panjang, berat,
dan dalam. Ia melangkah mundur perlahan, menatap ke arah layar besar di depannya. Di sana, sosok dirinya masih berdiri, menatap balik dengan wajah yang sama persis. Hanya saja, versi dirinya di layar tersenyum. Senyum itu lebar, tapi dingin. Senyum yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ini tidak nyata, gumamnya. Pelan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya bergema di dalam bioskop, menggema ratusan kali, seolah-olah ruangan itu lebih luas dari yang seharusnya. Ia mencoba berpikir logis, mungkin ini semacam hipnosis, atau jebakan, atau tiba-tiba lampu sorot di belakang layar menyala. Cahaya itu menyorot sesuatu di bawah panggung. Ada deretan foto, lusinan, bahkan mungkin ratusan. Semua foto itu memperlihatkan wajah orang-orang yang berbeda. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya sedang duduk di dalam bioskop ini. Beberapa di antaranya terlihat sudah pudar, terbakar di pinggirnya. Namun, yang membuat Arman terpaku adalah foto paling depan. Wajahnya sendiri, dengan pakaian yang sama seperti yang ia kenakan malam ini. Tangannya bergetar saat meraih foto itu. Di bagian bawah, tertulis tulisan tangan berwarna merah. Pemutaran terakhir, suara tawa pelan terdengar dari balik ruangan. Pelan, serak, seperti suara orang tua yang sudah lama tak tertawa. Arman menoleh. Penjaga bioskop yang tadi memberinya tiket, kini berdiri di lorong. Kepalanya sedikit menunduk. Wajahnya tertutup bayangan topi lusuh. "Sudah lama kami menunggumu," katanya lirih. Nada suaranya tenang, tapi mengandung sesuatu yang membuat darah Arman membeku. "Apa maksudmu?" tanya Arman pelan. Pria tua itu tersenyum samar. Setiap penonton yang datang, menonton filmnya sendiri. Film yang tak pernah selesai. Film tentang akhir hidupnya. Arman mundur satu langkah. "Tidak, aku tidak mati. Aku masih di sini." Pria tua itu hanya tertawa kecil. "Benar, kau masih di sini. Tapi di luar sana, kau sudah tiada." Arman terdiam. Kata-kata itu seperti menghantam keras ke dalam kepalanya. Ia menatap sekeliling, dan baru menyadari sesuatu. Tidak ada jalan keluar. Lorong yang tadi ia lewati kini hanya tembok hitam. Udara di dalam ruangan mulai berubah. Bau debu bercampur dengan aroma gosong, seperti kain terbakar. Dari arah kursi penonton, satu persatu bayangan mulai berdiri. Mereka bergerak perlahan, maju ke arah Arman. Tak ada suara langkah, tak ada desah napas, hanya gerakan lambat dan pasti. Wajah mereka tetap kosong. Namun dari tubuh-tubuh itu, terdengar bisikan halus. Bisikan yang samar, tapi jelas, memanggil namanya. "Arman, Arman, duduklah kembali." Arman berlari ke arah panggung. Ia mencoba melompat ke layar, berharap itu hanyalah kain yang bisa ia robek. Namun begitu tubuhnya menyentuh layar putih itu, sesuatu menariknya dari balik permukaan. Cahaya menyilaukan, dan udara dingin yang menembus tulang. Ia menjerit, tapi suaranya hilang begitu saja. Tubuhnya tersedot masuk ke dalam layar, dan layar kembali menampilkan gambar. Kini, yang terlihat hanyalah kursi kosong, dan di baris ketiga, kursi 11, duduk sosok baru. Sosok Arman, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia kini menjadi bagian dari penonton. Bagian dari mereka yang tak pernah pulang. Layar perlahan memudar. Tinggal satu kalimat yang tertulis di sana. Film ini akan terus berputar sampai penonton terakhir datang. Di luar bioskop, angin malam berhembus pelan. Pintu gedung tua itu tertutup rapat, dan dari balik kaca berdebu, cahaya redup layar masih berkedip, menandakan pemutaran belum banner-banner berakhir. Sudah berhari-hari sejak malam itu, setidaknya begitulah menurut kalender di dunia nyata. Namun di dalam gedung tua itu, waktu tak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Bioskop raya masih berdiri di ujung jalan yang sepi. Bangunannya nyaris roboh. Dindingnya ditelan lumut dan akar. Tak ada orang yang pernah melihatnya buka. Tapi setiap malam Jumat, dari celah jendela, selalu tampak cahaya putih berkelap-kelip, seperti layar film yang masih berputar. Malam itu, hujan turun rintik. Seorang pemuda bernama Dika sedang mengendarai motornya,
mencari tempat berteduh. Ia baru pindah ke kota kecil ini, tak tahu apa-apa tentang bangunan tua di ujung jalan. Ketika melihat cahaya redup dari dalam bioskop itu, ia berpikir, tempat itu masih aktif. Ia menepi, mengetuk pintu kayu yang lapuk. "Permisi, ada orang?" Tak ada jawaban. Hanya bunyi proyektor yang samar terdengar dari dalam. Pintu itu tiba-tiba terbuka sedikit. Berderit perlahan, udara dingin menyusup keluar, bersama aroma debu dan karat. Dika melangkah masuk. Ruang lobi gelap dan berantakan. Poster film lama tergantung miring di dinding judal-judal, yang bahkan belum pernah ia dengar. Di balik loket, berdiri seorang pria tua dengan seragam penjaga bioskop. Wajahnya tirus, matanya tenggelam, tapi senyumnya ramah. "Malam, Nak. Mau nonton?" Dika mengangguk ragu. "Boleh, Pak. Masih buka ya?" Penjaga itu hanya mengangguk pelan. "Tentu saja, kami selalu buka untuk penonton yang datang tepat waktu." Ia menyerahkan tiket berwarna kusam, angka 13 tertera di pojok kanan. "Filmnya tentang apa, Pak?" Penjaga itu tersenyum tipis. "Film tentang hidupmu." Dika tertawa kecil, mengira itu lelucon. Namun langkahnya mulai melambat ketika melewati lorong menuju ruang teater. Setiap langkah terasa aneh. Suaranya bergema, panjang, seolah-olah lorong itu tak pernah berujung. Aroma debu dan sesuatu yang basi memenuhi udara. Ia tiba di ruang besar. Layar putih sudah menyala, memantulkan cahaya samar ke kursi-kursi usang. Beberapa penonton duduk diam di sana. Wajah mereka samar dalam gelap. Dika duduk di kursi baris ketiga, kursi 11. Film dimulai. Adegan pertama menampilkan seorang pria mengendarai motor di tengah hujan. Dika menatap. Semakin lama, wajah pria itu semakin jelas. Itu dirinya sendiri. Baju, motor, helm, semuanya sama. Dan ketika di layar pria itu berhenti di depan sebuah gedung bertuliskan Bioskop Raya, Dika mulai merasakan hawa dingin merambat di tengkuknya. Ia menoleh pelan ke kanan. Penonton di sebelahnya tersenyum lebar tanpa mata. Wajahnya pucat, seperti lilin meleleh, dan bibirnya bergerak, berbisik pelan. "Selamat datang kembali, Arman." Dika terpaku. Nama itu. Ia tidak mengenalnya. Tapi suara itu seperti mengenalnya. Film di layar kini berganti adegan, menampilkan penjaga tua yang menatap kamera, menunduk, lalu berkata, "Setiap orang yang datang pernah menonton filmnya sendiri. Dan setiap yang menontonnya akan menjadi bagian dari cerita berikutnya." Layar bergetar, lampu di ruangan padam, suara proyektor berhenti. Gelap total, dan dari tengah ruangan, satu persatu penonton berdiri, mengelilingi Dika yang kini tak bisa bergerak. Cahaya samar dari layar menyorot wajah mereka. Semua pucat, semua tanpa mata. Mereka perlahan duduk kembali, dan di kursi sebelah Dika, kini duduk seorang pria dengan wajah yang tak asing. Arman, wajahnya datar, menatap layar tanpa berkedip. Film mulai lagi, menampilkan ruangan bioskop, deretan kursi, dan satu sosok baru yang duduk di tengah, sosok Dika. Tulisan di layar muncul perlahan, huruf demi huruf. Film ini tidak pernah berakhir. Di luar, hujan berhenti. Langit pagi mulai cerah. Seorang tukang kebersihan yang lewat menatap gedung tua itu. Ia menggeleng pelan, heran. Bioskop tua itu udah roboh setahun yang lalu. Kok kayak masih ada yang nyala? Ya, ia melangkah pergi. Sementara dari dalam gedung yang retak itu, suara proyektor tua berputar lagi. Pelan, seolah enggan berhenti. Dan di kursi baris ketiga, kursi 11, dua sosok baru menatap layar kosong, tanpa suara, tanpa napas, menunggu penonton berikutnya datang.